Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Su'batus salisatu wassalasuna. Tegese cabang iman kang kaping 33 iku syukur ing Allah ing dalem nikmate. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuruli wala takfurun. Padha syukur sira kabeh ing ingsun lan aja padha kufur sira kabeh ing nikmat ingsun. Artine syukur iku arep rumangsa ing dalem atine setuhune iki nikmat peparinge Allah nuli den lakokake ing dalem taat ing Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-33, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana upaya kita agar kita termasuk orang yang pandai bersyukur? Lalu apa yang harus kita usahakan? Yang pertama, kita tafakur. Apalah tatafakkarun, sering di dalam Al-Quran itu apalah takilun, apalah tatafakkarun. Kita berpikir, bertafakur tentang diri kita, tentang amwal, harta benda yang Allah berikan pada kita. Yang pertama tentang diri kita. Kita diberi oleh Allah bisa bernapas bebas. Sementara sebagian orang ada yang harus dibantu dengan oksigen. Tentang diri kita. Lalu kita melihat diri kita bisa melihat bebas ke sana kemari. Sementara sebagian orang yang oleh Allah tidak diberi penglihatan. Betapa sedihnya kalau kita itu tidak bisa melihat. Dan ada orang yang oleh Allah tidak diberi penglihatan. Nah, ini tentang diri kita. Kita bisa mendengar pengajian, mendengarkan lagu-lagu dan sebagainya. Sementara sebagian orang yang oleh Allah tidak diberi pendengaran, sehingga dia tidak mendengar. Ini tentang diri kita. Kita diberi oleh Allah tangan, sementara sebagian orang ada yang lahir tanpa tangan. Ini semua kita renungkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan pada diri kita, yang melekat pada diri kita. Belum lagi pangkat, jabatan, kesehatan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita. Lalu kita merenung tentang amwal, tentang kekayaan yang Allah berikan pada kita. Kita diberi rumah, diberi mobil, diberi tanah, diberi toko.
Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita merenung, lalu kita tarik pada keyakinan kita tentang hati kita bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil kerja keras kita. Kita bisa punya rumah, kita bisa punya mobil, kita bisa punya tanah, itu harus kita akui adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita punya rumah, kita punya mobil, punya tanah, itu hanya pinjaman dan suatu saat akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam rangka bagaimana kita mengupayakan agar diri kita itu menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hati kita itu merasa yakin bahwa apapun yang ada pada diri kita, apapun yang ada pada kekayaan kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah berulang-ulang kali untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masih ada lagi yang berat. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sebagian kecil hamba-hambaku yang mau bersyukur, mensyukuri nikmat. Kalau hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, banyak orang bisa. Tetapi yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berat. Contoh, takmir ada program sholat tasbih jam 2. Kita diberi kesehatan oleh Allah, mampu datang ke masjid. Tetapi kita punya nafsu menginginkan udahlah tidur aja. Nah ini, kalau kita mau bersyukur, maka kita akan datang ke masjid untuk ikut sholat tasbih sebagai bentuk syukur kita atas kesehatan yang Allah berikan pada kita. Tapi kita punya nafsu, sehingga kadang-kadang berat sekali untuk melaksanakan itu. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kaki 2, bisa berjalan dari rumah ke masjid. Ketika kita mendengar adzan subuh, maka nafsu kita itu menghendaki tidak usah ke masjid, ya, sholat di rumah cukup. Nah ini, maka wa qalilun min ibadiyas syakur, sebagian kecil hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apapun yang Allah berikan pada kita, baik itu yang ada pada nafsi, pada yang melekat pada diri kita dan yang melekat pada harta kita, itu adalah merupakan alat sebagai bentuk kendaraan kita untuk mencapai satu tujuan. Jadi kita berkeinginan punya pangkat, punya jabatan, kita berkeinginan punya rumah, punya mobil. Itu semuanya adalah merupakan sarana sebagai alat untuk mencapai tujuan kita, yaitu fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi tujuan kehidupan kita itu ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah kebahagiaan hidup di dunia, jangka panjang kebahagiaan hidup di akhirat. Maka ketika orang berkeinginan punya pangkat, punya rumah, punya mobil, punya tanah dan sebagainya, di dalam mencari
alat untuk mencapai tujuan itu tentu tidak hanya memikirkan tujuan jangka pendek. Ketika seseorang ingin punya pangkat, punya jabatan, kalau hanya memikirkan jangka pendek, yang penting di dunia ini bisa peroleh, bisa bahagia, tanpa memikirkan jangka panjang, bisa jadi yang dilakukan adalah dengan cara menendang orang lain, menginjak orang lain. Yang penting saya punya pangkat, punya jabatan. Tapi kalau orang itu punya pikiran jangka panjang, dia akan berpikir apa artinya saya punya pangkat dan punya jabatan kalau saya harus menyakiti orang lain. Sehingga jangka panjang ini bisa menjadikan rem terhadap keinginan kita untuk memperoleh kebahagiaan jangka pendek atau kebahagiaan. Jadi misalkan kita ditemui oleh takmir, Pak, besok takmir akan mengadakan wisata religi ke Jakarta. Bisnya sudah disiapkan gratis tanpa harus bayar. Tapi ada satu yang harus saya sampaikan, bisnya itu tidak ada remnya. Kira-kira mau enggak? Nah ini gambaran seseorang yang ingin mencapai kebahagiaan dunia tanpa memikirkan kebahagiaan akhirat. Sehingga kalau dia seorang pedagang, yang penting saya dapat untung, walaupun dengan cara menipu, bisa di dunia bisa tercapai, punya uang yang banyak, tapi di akhirat tanpa ada rem. Ibarat kita diajak takmir naik bis ke Jakarta, bisnya tanpa rem, apa yang akan terjadi? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.